Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, jadi begini, bahwa Pancasila itu sakti, ya. Pancasila itu hebat, ya. Pancasila itu segala-galanya. Dalam kita berbicara kemanusiaan, itu kata kunci. Maka dari itu, bersyukurlah dan berbanggalah kita sebagai rakyat Indonesia mempunyai yang namanya tokoh bangsa, bapak bangsa yang namanya Bung Karno. Oke, hari ini siapapun dia di Republik ini, di santero dunia ini, dia akan mengerti dan paham tentang yang namanya Pancasila. Tetapi pada waktu itu, dalam kondisi kita sangat begitu kurang kondusif, begitu kurang pemahaman dan pembelajaran kurang. Baik dari media, tidak seperti sekarang ini yang begitu puluhan juta, malahan ratusan juta media sosial yang ada di dunia ini. Kalau zaman itu, jarang kita menemukan media. Begitu hebatnya berkumpul seorang anak manusia, salah satunya adalah Soekarno. Bagaimana hiruk-pikuk tepuk tangan yang digelorakan oleh hadirin semuanya dan termasuk para wartawan yang meliput acara pertemuan tersebut lewat gagasan dari lembaga yang namanya BPUPKI. Disitulah tercetus kata yang namanya 5 SAP, yaitu Pancasila. Jadi berbicara tentang Pancasila hari ini sebagai kelahirannya di tahun 1945 sangatlah relevan dalam kita berbicara hari kekinian. Contohnya adalah kita dihadapkan kepada yang namanya COVID-19. Ya, kalau Pancasila tidak ada rekayasa, tidak ada paksaan, sudah ada nomenklatur sastranya yang berbunyi gotong royong. Ya, kata gotong royong itu kan bagian daripada perasan Pancasila, di mana gotong royong itu ada di Ekasila. Kita tahu Pancasila seperti apa yang sudah diketahui banyak orang. 1, 2, 3, 4, 5, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau diperas lagi yang namanya Trisila, ya nasionalisme di dalamnya, ya sosialisme di dalamnya, ketuhanan di dalamnya. Tapi kalau diperas lagi, namanya gotong royong. Kalau implementasi daripada gotong royong yang telah dimiliki oleh leluhur generasi kita terdahulu dalam momen hari ini, tidak hanya sekedar berteori, tidak hanya sekedar bermain acak dan lain sebagainya, gotong royong itu mutlak. Kalau kita mengedepankan yang namanya humanity, kalau kita mengedepankan yang namanya kemanusiaan. Kalau kemanusiaan ini tanpa kita paksakan pun, kita harus saling berakselerasi, saling bergotong royong. Ya, katakanlah hari ini kemampuan saya adalah mampu di dalam bidang, yaitu contohnya membuat baju modelnya, sandang papan pangan itu. Di lain sisi saya tidak mempunyai kemampuan untuk membuat yang namanya bagaimana di lain sisi ini membutuhkan yang namanya makanan. Entah itu nasi kek, entah itu supermi kek, entah itu jagung kek, entah itu telur kek. Tapi kan ini kan sama-sama saling membutuhkan. Apalagi ya bingkai ekonomi kita ini tidak tidak merdeka kayak sebelum Covid. Karena kita telah sekarang ini diatur oleh keadaan.
Dan kita harus mengikuti pola itu karena untuk kebaikan kita semua yang namanya protokol kesehatan. Ya, kalau kemarin di suatu normal pada acara-acara momen 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu, semakin banyak orang yang hadir, semakin bagus. Tetapi kalau sekarang ini kan semakin banyak orang yang hadir, menurut ketentuan protokol kesehatan itu tidak diperbolehkan karena itu akan menyebabkan bibit-bibit penularan yang signifikan permainannya COVID-19 ini. Oke, Pak. Maka dari itu sekarang ini luar biasa dengan momen yang sangat hebat ini, saya mengajak kepada komponen bangsa. Kenapa? Karena saya sudah mulai dari 8 bulan yang lalu kepada buruh-buruh tukang yang ada di Yayasan Kepustakaan Bung Karno ini, lewat saya membangun yang namanya Museum Agung Pancasila. Kenapa? Artinya dalam suasana COVID-19 ini, saya mengajak apa yang akan menjadi variabel konten permasalahan ke depan ini. Ya, kita akan dihadapkan kepada permusuhan, kita dihadapkan kepada orang kelaparan, kata dihadapkan dengan adanya modelnya suasana situasi gontok-gontokan. Maka dari itu lahirnya Pancasila sekarang mengajak komponen bangsa melawan itu. Itulah Pancasila yang di dalamnya saling hormat menghormati, saling harga menghargai, saling cinta mencintai. Apapun yang menjadi dampak COVID-19 itu adalah musuhnya daripada Pancasila. Maka dari itu momen lahirnya Pancasila ini sekarang, walaupun dengan kesederhanaan, tetapi message yang ada di dalamnya ini penting di dalam kita mengantisipasi keadaan pasca COVID-19. Sekian dan terima kasih.